Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini, saya Ami Febrisa, dosen metodologi penelitian, akan menjelaskan tentang materi bagaimana cara memformulasikan permasalahan penelitian atau research problem. Pada outline presentasi saya kali ini, terdiri dari apa itu research problem atau apa itu rumusan masalah, kemudian bagaimana pentingnya research problem atau pentingnya rumusan masalah itu, kemudian bagaimana cara memilih satu masalah yang bisa menjadi research, kemudian step-step atau langkah-langkah dalam memformulasikan suatu rumusan masalah, serta merumuskan suatu tujuan penelitian. Perlu adik-adik ketahui bahwa masalah adalah dasar dari suatu penelitian. Apabila tidak ada masalah, maka mungkin tidak akan ada penelitian. Jadi, masalah adalah suatu yang mendasari seseorang untuk melakukan penelitian, dan harus dipastikan bahwa masalah tersebut dapat diteliti. Pada gambar di atas, adik-adik dapat membedakan mana pertanyaan penelitian yang bisa diteliti dan mana pertanyaan penelitian yang tidak bisa diteliti. Pada pertanyaan penelitian yang tidak bisa diteliti, misalnya, should I put my youngster in preschool? Haruskah saya memasukkan anak saya di preschool? Pertanyaan ini tidak dapat diteliti. Tapi jika pertanyaan tersebut diformulasikan menjadi, do children enrolled in preschool develop better social skill than children not enrolled? Apakah anak-anak yang masuk atau sekolah di preschool memiliki kemampuan sosial lebih baik dibandingkan yang tidak? Maka pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang bisa diteliti. Pertanyaan contoh lain yang mungkin tidak dapat diteliti adalah, bagaimanakah cara yang paling baik untuk belajar membaca? Pertanyaan ini mungkin susah untuk dijawab, tapi apabila pertanyaannya diubah menjadi, pada umur berapa paling tepat untuk memperkenalkan fonik pada anak-anak? Apakah pada umur 5 tahun, 6 tahun, ataukah 7 tahun? Pertanyaan ini bisa diteliti. Kemudian, contoh pertanyaan lain yang mungkin sulit untuk diteliti adalah, apakah sebagian orang dilahirkan jahat? Pertanyaan ini mungkin sangat-sangat subjektif tidak akan mungkin bisa dijawab dengan cara penelitian. Tapi, apabila pertanyaan itu dirubah menjadi, golongan atau siapakah yang paling banyak melakukan kejahatan atau crimes? Apakah orang-orang miskin ataukah orang kaya? Nah, pertanyaan ini kemungkinan bisa diteliti karena kita bisa membedakan orang miskin dan orang kaya. Kemudian kita bisa memperoleh data-data tersebut dengan melihat latar belakang crimes atau kejahatan yang telah dilakukan oleh kelompok orang ini. Saya harap adik-adik bisa paham dari contoh-contoh pertanyaan di atas, apakah suatu pertanyaan itu researchable, bisa diteliti, ataukah dia non-researchable, tidak bisa diteliti. Rumusan masalah adalah sesuatu yang sangat penting dan merupakan satu langkah yang pertama dalam suatu proses penelitian. Rumusan masalah adalah destinasi yang harus ditentukan sebelum melakukan penelitian. Jadi, banyak beranggapan bahwa rumusan masalah atau pertanyaan penelitian adalah merupakan suatu fondasi dari suatu research atau penelitian. Rumusan masalah dapat mempengaruhi beberapa hal dalam penelitian. Rumusan masalah sangat mempengaruhi nanti jenis desain studi yang adik-adik akan pilih. Rumusan masalah pula akan sangat mempengaruhi teknik sampel yang akan dipilih. Rumusan masalah yang dipilih akan sangat mempengaruhi jenis instrumen apa yang akan digunakan dalam meneliti, serta bagaimana nanti datanya akan dianalisa. Dalam menentukan atau mencari ide rumusan masalah dapat diperoleh dari berbagai sumber,
Yang pertama adalah jurnal ataukah artikel ilmiah yang dapat kalian peroleh dari internet maupun dari perpustakaan. Kemudian personal interest dan experience. Jadi ketertarikan seseorang akan topik tertentu serta pengalamannya terhadap topik tertentu itu juga dapat menjadi sumber ide untuk rumusan masalah. Expert atau para ahli yang bidang tertentu dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti untuk merumuskan suatu masalah. Pengamatan langsung yang dia lakukan oleh peneliti terhadap suatu kondisi itu juga dapat menjadi ide untuk merumuskan suatu masalah. Berbagai literatur review yang telah ada di berbagai sumber bacaan di internet, di perpustakaan dapat juga menjadi suatu ide, sumber ide bagi peneliti dalam merumuskan suatu masalah. Suatu penelitian dapat direplikasi atau diulang, tapi dengan konsep yang berbeda, itu dapat menjadi inspire atau ide bagi peneliti untuk melakukan hal yang sama. Kemudian diskusi atau dialog dengan kolega maupun seorang profesional di suatu conference juga dapat menjadi sumber dalam mencari ide dalam merumuskan suatu rumusan masalah. Dalam merumuskan suatu masalah, adik-adik harus memperhatikan berbagai hal. Yang pertama adalah interest, magnitude, measurement of concept, level of expertise, relevansi, availability of data, dan ethical issue. Interest. Faktor interest atau faktor daya tarik terhadap suatu topik itu menjadi faktor yang sangat penting dipertimbangkan. Karena jika seorang peneliti tertarik dengan topik tersebut, maka dia akan fokus dan akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang telah dia pilih tersebut. Magnitude. Dalam merumuskan suatu rumusan masalah itu sebaiknya tidak terlalu luas dan tidak juga terlalu sempit. Rumusan masalah sebaiknya spesifik dan jelas. Dalam merumuskan suatu masalah, adik-adik harus memperhatikan measurement of concept. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam suatu rumusan masalah, adik-adik harus menentukan indikatornya yang harus diteliti, sehingga indikator tersebut seharusnya jelas dan dapat diukur. Level of expertise. Level of expertise atau tingkat keahlian adalah suatu faktor yang harus dipertimbangkan ketika kita merumuskan suatu rumusan masalah. Seorang peneliti harus memilih suatu topik atau masalah yang memang sesuai dengan kemampuan level peneliti tersebut. Jadi misalnya jika adik-adik ini adalah seorang mahasiswa S1, maka topik atau rumusan masalah yang dipilih sebaiknya sesuai dengan kemampuan, resources atau sumber daya yang adik-adik miliki, serta batasan waktu yang adik-adik punya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini tentu berbeda apabila seorang doktor atau seorang magister ingin merumuskan suatu rumusan masalah. Pasti dia akan menyesuaikan pula dengan kemampuan level skill yang dimiliki, resources-nya, serta waktu yang tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Relevansi. Relevansi terkait dengan rumusan masalah adalah menjadi suatu faktor yang sangat penting karena relevansi ini akan sangat berkaitan dengan latar belakang peneliti, tingkat pemahaman peneliti terhadap topik tersebut, dan sebaiknya suatu rumusan atau masalah yang dipilih itu relevan dengan area profesionalisme peneliti yang bersangkutan. Availability of data atau ketersediaan data. Dalam merumuskan suatu masalah, seorang peneliti harus bisa memastikan bahwa dari masalah yang ia usulkan itu dia mampu mengumpulkan informasi terkait dari topik tersebut. Dapat berasal dari data primer maupun data sekunder. Data sekunder seperti data rekam medis, data catatan di kantor, maupun data akademik, misalnya jika ingin melakukan penelitian terhadap hasil studi mahasiswa.
Jadi, adik-adik harus memastikan jika seorang peneliti itu ingin memilih suatu topik tertentu, harus memastikan bahwa datanya atau data yang tersedia itu dia bisa peroleh dengan format yang sesuai yang dia inginkan. Kemudian dalam merumuskan satu masalah, adik-adik harus mempertimbangkan juga ethical issue. Ini menjadi satu hal yang harus juga diperhatikan ya. Ketika merumuskan suatu masalah, pastikan itu tidak membahayakan orang atau masyarakat yang terkait. Ya. Jadi jangan mengambil isu-isu yang terlalu sensitif yang mungkin bisa melanggar masalah etik. Dari seluruh faktor yang telah saya sebutkan di atas, ada faktor lain yang menjadi juga penentu, yaitu fundable. Pastikan bahwa rumusan masalah tersebut dapat diteliti dengan ketersediaan dana. Dalam merumuskan suatu rumusan masalah terdiri dari 7 step, seperti adik-adik lihat di atas. Step pertama adalah mengidentifikasi topik yang menarik bagi Anda. Step yang kedua adalah mendissect atau membagi topik-topik tersebut menjadi subtopik. Tahap yang ketiga adalah memilih di antara subtopik itu mana yang paling menarik untuk diteliti. Yang keempat, menyusun pertanyaan penelitian. Step yang kelima, menyusun tujuan penelitian. Step yang keenam, mengakses atau menilai kembali tujuan penelitian yang telah disusun. Dan step yang terakhir adalah double check. Pada step yang pertama, adik-adik diminta untuk mengidentifikasi subjek atau topik area penelitian yang menarik. Sesuai dengan yang saya perlihatkan di presentasi contoh di atas, bahwa sebaiknya topik yang dipilih adalah satu topik yang nanti akan relevan dengan bidang kerja adik-adik ketika lulus. Dalam hal ini, berbagai topik kesehatan maupun penyakit tertentu itu dapat menjadi contoh. Seperti yang dilihat di atas, misalnya seorang mahasiswa pendidikan dokter akan bekerja suatu saat nanti ketika dia lulus dengan pasien HIV/AIDS, sehingga dia memilih satu topik penelitian yang berkaitan dengan area tersebut. Step yang kedua adalah mendissect topik tersebut menjadi sub-sub topik. Dalam bidang kesehatan, begitu banyak area-area subtopik yang dapat diteliti. Sebagai contoh saja, dalam lingkup penelitian di FKIK Unismu, berbagai topik itu dapat menjadi pilihan, seperti kegawat daruratan, kedokteran komunitas, kedokteran tropis, pendidikan kedokteran, kedokteran kerja, ilmu biomedik, bahkan kedokteran Islam dan herbal medicine. Seluruh topik yang ada dalam kolom ini adalah sesuai dan sejalan dengan roadmap penelitian di FKIK Unismu. Step yang ketiga adalah memilih topik yang paling menarik untuk diteliti. Dari berbagai sub-sub topik yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti kemudian akan memilih mana topik yang paling menarik baginya dan yang dirasa paling penting. Peneliti akan melist seluruh subtopik dan akan menghapus dan mendelete area-area subtopik yang dirasa tidak terlalu menarik untuk diteliti. Di step yang keempat, menyusun pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti kemudian akan menyusun pertanyaan dari topik yang dipilih, apa yang ingin dia ketahui dari topik tersebut. Peneliti kemudian membuat list tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang berkaitan dengan area subtopik yang dia pilih. Kemudian, dia juga akan melakukan proses eliminasi dari rumusan-rumusan pertanyaan mana yang dia rasa penting, yang relevan, dan yang tidak relevan. Step yang kelima adalah membuat atau merumuskan tujuan penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara tujuan penelitian dengan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah merupakan transformasi dari pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian biasanya adalah menggunakan kata kerja, seperti untuk mengetahui, untuk menentukan, untuk mengukur, untuk membedakan,
dan seterusnya. Tujuan penelitian adalah sesuatu yang harus dijawab melalui penelitian tersebut. Oleh karena itu, sangat disarankan bahwa tujuan penelitian itu seharusnya jelas dan spesifik. Tujuan penelitian biasanya terdiri dari tujuan umum atau main objective dan tujuan khusus atau specific objective. Tujuan umum biasanya disebut juga sebagai overall statement of the study. Dia bisa diperoleh dari gambaran umum ataukah judul penelitian. Namun specific objective atau tujuan khusus biasanya itu lebih spesifik, merupakan penjabaran daripada tujuan umum dan sangat lebih diperjelas dan tidak ambigu. Tujuan penelitian biasanya menggunakan kata-kata kerja seperti untuk mengetahui, untuk menganalisa, untuk mengukur, untuk menentukan, untuk mengidentifikasi, untuk membedakan atau membandingkan, dan seterusnya. Kemudian langkah yang keenam adalah assess your objective. Nilai kembali tujuan penelitian yang telah disusun. Pastikan tujuan penelitian yang telah disusun itu bisa dijawab dengan waktu yang tersedia, dengan sumber daya yang kita miliki, baik itu dana maupun tenaga, dan dengan expertise yang kita miliki. Langkah yang terakhir dalam merumuskan rumusan masalah adalah double check. Ini adalah merupakan suatu proses konsiderasi yang terakhir sebelum kita menetapkan suatu rumusan masalah. Tanyakan kembali apakah memang saya ingin meneliti tentang ini. Apakah saya betul-betul ingin tertarik untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah pertanyaan tersebut itu memang realistis untuk dijawab. Jika dirasa ada yang dijawab tidak, maka pertimbangkan untuk mengubah tujuan penelitian Anda. Pada bagian di atas dapat diperlihatkan salah satu contoh bagaimana merumuskan suatu rumusan masalah hingga ke tujuan penelitian. Pada step pertama, peneliti mengidentifikasi topik yang ingin dia teliti. Dalam hal ini adalah alkoholisme. Di step kedua, peneliti mendissect topik alkoholisme menjadi sub-topik, yaitu profil alkoholisme, penyebab alkoholik, prosesnya seorang menjadi alkoholik, efek alkoholik terhadap keluarga, bagaimana perilaku masyarakat terhadap alkoholik, dan efektivitas treatment seorang alkoholik. Kemudian di step ketiga, peneliti kemudian memilih subtopik yang menurutnya penting dan dia sangat tertarik, yaitu peneliti memutuskan untuk meneliti efek alkoholik terhadap keluarga. Di step yang keempat, peneliti mulai memunculkan list-list pertanyaan yang ingin dia ketahui tentang efek alkoholisme terhadap keluarga. Yang pertama, dia ingin tahu apakah alkoholik itu berhubungan atau memiliki korelasi dengan kehidupan pernikahan. Bagaimana hubungan alkoholik dengan kehidupan anak-anak dalam keluarga yang alkoholik. Terus, dia juga ingin tahu bagaimana efek alkoholik terhadap keuangan keluarga tersebut. Jadi, inilah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan di step 4. Kemudian di step 5, dari pertanyaan itu dia merumuskan suatu tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum karena dia bersifat overall statement, maka tujuan umumnya hanya untuk mengetahui efek dari alkoholik terhadap keluarga, ya. Jadi sangat-sangat umum. Nanti di tujuan khusus baru peneliti menjabarkannya menjadi yang lebih spesifik. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan alkoholisme dengan pernikahan. Kemudian bagaimana hubungan alkoholisme itu terhadap kehidupan anak-anak di keluarga tersebut, serta apakah alkoholisme itu memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan keluarga itu. Di step ke-6, peneliti melakukan reassess the objective. Jadi dia lihat kembali tujuan yang dia telah buat. Apakah memang ini yang dia mau teliti? Apakah dia punya cukup waktu untuk melakukan penelitian ini? Apakah dia punya cukup resources, baik itu dana dan tenaga yang dia punya untuk menjawab seluruh pertanyaan ini? Dan apakah
ini sesuai dengan expertise yang dia miliki, ya. Artinya dia memiliki keahlian untuk menyelesaikan tujuan penelitian tersebut. Kemudian di step terakhir dia double check, ya. Dia cek lagi kembali tujuan-tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah dia tetapkan tadi. Apakah betul-betul dia tertarik? Terus apakah kau sudah setuju dengan tujuan penelitian yang telah disusun? Bagaimana dengan resourcesnya? Apakah tersedia dan dia bisa yakin bisa menyelesaikan masalah dengan resources yang dia miliki? Dia berapa dananya yang dia punya? Apakah dia cukup waktunya? Ya, dan apakah secara ekspertis dia mampu melaksanakan penelitian tersebut? Jadi inilah contoh step dalam merumuskan suatu rumusan masalah. Demikianlah presentasi saya tentang formulating a research problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.